Halo Queeners, di video kali ini Queen akan merekap series drama yang berjudul Look at the Beginning. Drama ini disutradarai oleh Kim Hong Sun dan menceritakan tentang seorang pria bernama Ji-oh yang memiliki kekuatan di mana ia dapat mengeluarkan listrik dan menghancurkan apapun yang ada di sekitarnya. Setiap kali ia mengeluarkan semua kekuatannya, Ji-oh akan mengalami lupa ingatan, bahkan ia tidak mengetahui siapa dirinya sendiri. Sepanjang hidupnya, Ji-oh selalu dikejar oleh sekelompok orang yang ingin meneliti genetik dalam tubuhnya. Dalam pelariannya itu, ia bertemu dengan seorang gadis bernama Go-rum. Go-rum adalah seorang detektif profesional yang sangat karismatik. Tujuannya menjadi seorang polisi, ia ingin mencari tahu keberadaan orang tuanya yang tiba-tiba saja menghilang saat ia masih kecil. Ternyata hilangnya kedua orang tua Go-rum memiliki hubungan dengan Ji-oh. Oleh karena itu, ia terus menyelidiki dan mengikuti Ji-oh. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia alur ceritanya. Film dimulai ketika seorang wanita sedang berlari ke dalam suatu gedung terbengkalai sambil menggendong bayinya. Sekelompok orang mengejar perempuan itu. Saat perempuan itu sudah di lantai paling atas gedung, ia mengulurkan tangannya dan akan menjatuhkan bayinya. Ia juga mengatakan kalau sang anak bukanlah monster. Lalu tiba-tiba terjadi hal aneh hingga gedung itu bergetar dan hancur. Di tempat yang berbeda, seorang pria terbangun dari pingsannya. Ia melihat di sekelilingnya hancur berantakan, dan orang-orang tergeletak tak sadarkan diri. Pria itu bernama Ji-oh. Dia tidak mengingat apapun yang telah terjadi, termasuk siapa dirinya sendiri. Salah satu pria yang masih hidup dibawa ke suatu lab, dan diobati karena tangannya terbakar akibat sengatan listrik dari Ji-oh. Tapi Ji-oh tak mengingat apapun yang telah terjadi. Dia hanya mengingat potongan momen yang baginya itu penting. 1 tahun kemudian, seorang detektif sedang menyelidiki mayat yang ditemukan di suatu gudang tempat pembangunan. Detektif itu bernama Go-rum. Ia baru saja dipindahkan di kantor kepolisian Juan dan ditempatkan di tim baru bersama detektif lainnya. Kapten dari tim tersebut bernama Choi Jin-hwan. Sebut saja ia Kapten Choi. Dan salah satu anggota lainnya, yaitu Kim Yo-chul. Go-rum dan timnya sedang melakukan penangkapan di suatu tempat yang diduga telah terjadi transaksi narkoba di sana. Go-rum mengejar salah satu pria yang berusaha melarikan diri. Namun, saat di persimpangan jalan, Go-rum tertabrak mobil dan hampir saja terlindas. Ternyata pengemudi yang hampir melindas Go-rum itu adalah Ji-oh. Ji-oh langsung menolong wanita itu, tapi Go-rum tidak juga bernafas. Semua orang panik dan mengelilingi mereka. Entah kenapa, Ji-oh menggunakan kekuatan sengatan listriknya untuk membantu wanita tersebut, padahal ia berada di tengah keramaian. Akhirnya, Go-rum pun sadar berkat penanganan dari Ji-oh. Akibat aksi penyelamatan itu, video Ji-oh menjadi viral, hingga berita itu sampai ke tangan para peneliti. Sudah 1 tahun berlalu, mereka mencari keberadaan Ji-oh. Nama peneliti dan pendiri laboratorium itu, sebut saja mereka Ri Jung-kwon dan Kim Chol-so. Mereka berencana akan menangkap Ji-oh untuk dijadikan objek eksperimen tentang kekuatan listriknya tersebut. Chol-so menyuruh salah satu anak buahnya untuk segera menangkap Ji-oh. Pria itu bernama Yi-son. Ia sangat dendam kepada Ji-oh karena 1 tahun lalu, ia hampir saja mati terkena sengatan listrik, yang membuat tangannya membusuk hingga sekarang. Ji-oh sedang makan bersama pria tua yang merupakan teman kerjanya. Pria itu sangat baik. Ia telah menganggap Ji-oh seperti anak laki-lakinya sendiri. Yi-son dan anggota lainnya sampai di tempat kediaman Ji-oh. Mereka mematikan semua CCTV
dan alat perekam lainnya. Ji-oh dapat merasakan seseorang yang jahat datang kepadanya. Pria tua itu dipukul dan ditarik ke tempat pembakaran sampah. Sedangkan Ji-oh terus berkelahi dan melawan mereka. Ji-oh berhasil melarikan diri menggunakan mobil hingga ia masuk ke dalam hutan. Tapi Ye-son dan anak buahnya terus mengejar Ji-oh. Di kantor kepolisian, Go-rum terus mencari tahu mengenai pria yang telah menyelamatkannya. Kapten Choi memerintahkan Go-rum untuk pergi mengucapkan terima kasih kepada Ji-oh. Sesampainya di gudang tempat bekerja Ji-oh, Go-rum masuk bersama penjaga gudang. Tapi di sana sangat sepi dan tidak ada siapapun. Pria itu melihat isi insinerator yang terus saja menyala. Ternyata terdapat tubuh seseorang yang hangus terbakar di dalamnya. Go-rum pun memanggil timnya yang lain untuk dilakukan penyelidikan dan mengevakuasi mayatnya tersebut. Sedangkan Ji-oh berhasil kabur dan kembali ke rumahnya untuk mengambil barang-barang lalu melarikan diri. Namun saat berada di gang kecil, ia bertemu kembali para pemburu itu. Go-rum dan Yeol-chul sedang dalam perjalanan menuju suatu tempat. Mereka hampir saja menabrak seseorang. Go-rum yang sangat teliti, sedari tadi terus membaca dan melihat berkas identitas milik Ji-oh, langsung mengenali pria itu, dan ikut mengejarnya. Namun sayangnya, Go-rum kehilangan jejak. Ji-oh yang terus melarikan diri sampai di atap gedung. Ia terjebak dan tidak bisa kemana-mana. Akhirnya, ia pun berkelahi dengan Ye-son hingga mengeluarkan kekuatannya. Karena Ye-son takut tangannya tersengat listrik lagi, ia menendang Ji-oh hingga jatuh dari atap gedung. Go-rum yang melihat seorang pria terjatuh itu, tiba-tiba saja ia mengeluarkan ledakan aliran listrik yang membuat sekelilingnya hancur terpental. Go-rum juga mengingat hal yang sama saat kecil yang pernah ia alami dan terjadi. Go-rum dilarikan ke rumah sakit. Ia bermimpi masa kecilnya dulu ketika ada seorang anak laki-laki datang ke rumah bersama ayah dan ibunya. Tetapi anak laki-laki itu bisa mengeluarkan listrik sama seperti Ji-oh. Go-rum yang sudah sadar langsung mengenali pria itu sama seperti anak laki-laki yang datang ke rumahnya dulu. Ia pun langsung bersiap-siap untuk menemui Ji-oh. Tapi Kapten Choi melarangnya untuk bertugas hari ini. Ia pun menyuruh Go-rum pulang dan beristirahat karena kondisinya baru saja pulih. Ternyata Ji-oh sedang dirawat karena ia terluka parah. Para polisi tetap menjaga dan menyelidiki kasusnya. Go-rum terus mencari tahu tentang kehidupan Ji-oh dan riwayat kasus yang pernah ia lakukan. Go-rum pun menemukan gereja tempat Ji-oh tinggal dulu saat kecil. Ternyata tempat itu sering dikunjungi ayahnya dulu. Di rumah sakit, tiba-tiba saja Ji-oh mengalami masa kritis. Para dokter dan polisi yang berjaga datang memberikan pertolongan. Tetapi rumah sakit malah mengalami pemadaman dan korsleting listrik.
akibat arus listrik yang dialirkan tubuh Ji-Oh sangat besar. Berita itu pun sampai ke telinga Jo-kwon dan Chol-so, hingga mereka mengirimkan bawahannya lagi yang menyamar menjadi pegawai rumah sakit. Go-rum datang dan menunggu Ji-Oh sadar. Ia ingin menanyakan apa hubungan Ji-Oh dengan kedua orang tuanya. Tiba-tiba saja pegawai rumah sakit datang untuk memindahkan Ji-Oh ke ruang ICU. Salah satu perawat mengatakan agar para detektif menggunakan lift yang berbeda dengan pasien. Tetapi tidak dengan Go-rum. Ia merasa curiga kepada mereka. Hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk mengikuti lift para perawat dan dokter tadi. Di dalam lift, kecurigaan Go-rum benar. Mereka sedang menyamar dan akan menculik Ji-Oh. Go-rum pun berkelahi dengan perawat tersebut. Namun tiba-tiba saja, Ji-Oh bangun dan langsung menyerang mereka semua. Akhirnya Ji-Oh berhasil melarikan diri. Para polisi yang menyadari kejadian tersebut langsung menutup segala akses keluar masuk rumah sakit dan memperketat keamanan. Ternyata Go-rum melihat Ji-Oh yang sedang melarikan diri dari rumah sakit. Ia pun langsung mengikutinya. Ji-Oh menuju stasiun bawah tanah untuk terus melarikan diri. Tapi sayangnya, Go-rum berhasil menemukannya. Anehnya Ji-Oh tak memberikan perlawanan sama sekali. Ia malah mengatakan penasaran terhadap Go-rum yang terus mengikutinya. Dan sepertinya wanita itu tidak asing baginya. Ji-Oh malah menyuruh Go-rum pergi agar ia tidak terluka. Tapi Go-rum terus menahan dan mempertanyakan keberadaan orang tuanya. Tiba-tiba saja, Ye-son dan anggota lainnya datang untuk memburu Ji-Oh. Go-rum sempat menahan Ye-son dan memintanya untuk berhenti. Ia pun menembakkan tembakan listrik ke arah Ye-son. Tapi tembakan itu tidaklah mempan, karena arus listrik yang diberikan Go-rum tidaklah seberapa, dan malah mengenai tangan busuknya. Go-rum terjatuh ke rel kereta hingga ia tak sadarkan diri. Di arah yang berlawanan, kereta akan melewati rel tersebut. Ji-Oh yang melihat Go-rum dalam keadaan bahaya, langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menghentikan jalan kereta itu. Salah satu anggota Ye-son terkena sengatan listrik, hingga membuatnya tidak bisa bergerak. Ji-Oh langsung menghampiri Go-rum dan melindunginya. Kapten Choi dan anggota detektif lainnya langsung mendatangi rel kereta tempat kejadian tersebut. Tapi sayangnya, di sana mereka tak menemukan siapapun. Hanya tersisa bercak darah yang menempel di kaca kereta. Para polisi langsung menutup semua akses keluar masuk stasiun untuk mencari keberadaan Go-rum yang hilang diculik oleh Ji-Oh. Ternyata, Ji-Oh menyelamatkan Go-rum dan membawanya ke suatu tempat. Menurut kalian, apa yang akan dilakukan Ji-Oh terhadap Go-rum? Apakah ia memiliki maksud lain di balik perlakuannya untuk menyelamatkan Go-rum? Tunggu kelanjutannya pada part berikutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya Queen lebih semangat upload videonya. See you!